بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, akhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ini adalah majelis yang kedua untuk Al-Arba'un Al-Quraniyah karya Syekhuna Ahmadul Anqari, hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada hari ini, tanggal 29 Jumadal Akhirah 42, kita akan membaca hadis 4 sampai dengan hadis 10 insyaAllah ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الرابع مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman yang membaca atau hafal Al-Quran seperti perumpamaan buah utrujah. Ini satu jenis jeruk di Arab yang baunya itu harum dan rasanya lezat. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca atau tidak hafal Al-Quran seperti perumpamaan kurma yang tidak ada bau baginya tetapi rasanya manis. Perumpamaan munafik yang membaca atau hafal Al-Quran seperti raihana, yaitu setiap tumbuhan yang baunya wangi, ya, seperti kemangi dan sebagainya, yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan munafik yang tidak membaca atau tidak menghafal Al-Quran seperti buah hamdalah yang tidak ada bau baginya dan rasanya pun pahit. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menghasung kita orang-orang beriman untuk membaca dan menghafal Al-Quran Al-Karim, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yaqra dalam bahasa Arab bisa mengandung makna membaca, qara yaqra. Demikian juga bisa bermakna hafal, sebagaimana akan kita temukan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata qara'a dengan makna hafal, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah paling qari' di antara mereka terhadap kitabullah. Nah, paling qari' di sini menurut sebagian mazhab Syafi'i, seingat saya, mengatakan bahwa qari' itu artinya adalah hafal. Demikian juga mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka mengatakan qari' di sini adalah paling paham terhadap kitabullah. Nah, maka hadis ini tadi menghasung kita orang-orang beriman untuk membaca Quran. Bacalah Quran setiap hari. Demikian juga menghasung kita untuk hafal Quran. Hafalkanlah Al-Quran. Karena diperumpamakan oleh Nabi seperti buah utrujah. Ini satu buah jeruk Arab yang baunya sangat harum, menyenangkan, dan bentuknya juga menyenangkan. Dalamnya pun juga rasanya menyenangkan. Ini gambarnya seperti ini, buah utrujah yang saya dapatkan dari internet. Nah, ini adalah buah utrujah. Nah, kita belum pernah menemukan buah seperti ini di Indonesia. Nah, maka saya katakan tadi ini adalah buah jeruk Arab yang ditemukannya di Arab, sehingga Rasulullah SAW menyebutkannya. Maka itu berbeda dengan jeruk-jeruk biasa yang biasanya kita makan, yang biasa disebut portokal. Adapun buah yang disebut hamdalah tadi, yang apa? Hamdalah itu adalah buah yang rasanya pahit dan tidak ada baunya. Ini gambarnya. Ini ketika dibuka seperti ini isinya. Rasanya pahit sekali dan baunya pun tidak ada.
Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan baunya wangi, baunya harum. Ini perumpamaan dari qiraah Quran yang dia lakukan. Jadi ketika seorang mukmin membaca Quran, maka manfaatnya menyebar kepada orang-orang yang sekitarnya. Dengan kita membaca Al-Quran, maka orang yang di sebelah kita, apabila kita niatkan untuk meruqyah dia sembuh dengan sebab bacaan Quran kita tadi, maka ini manfaat keluar. Sebagaimana bau, manfaat keluar. Baunya adalah manfaatnya orang yang mencium makanan tersebut. Adapun ta'muha thayyib, rasanya lezat, ini adalah perumpamaan dari iman dia. Maka orang beriman dalam hatinya ada sesuatu yang baik, yaitu iman, maka diperumpamakan seperti buah utrujah yang di dalamnya ada sesuatu yang baik, yaitu rasa yang lezat tersebut. Nah, adapun mukmin kalau tidak membaca Quran, maka diperumpamakan seperti buah kurma. Tidak ada baunya, sehingga tidak ada gunanya, tidak ada guna untuk orang-orang sekitarnya. Tetapi ta'muha hulwun, rasanya sendiri manis, artinya dalam dirinya ada sesuatu yang baik, yaitu iman yang ada dalam hatinya. Adapun munafik membaca Quran, maka seperti roihana, ya, kemangi, baunya kemana-mana semerbak, enak. Tetapi ketika dimakan pahit. Nah, maka ini diperumpamakan seperti kenifakan yang ada dalam hatinya. Ini adalah diperumpamakan sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak bagus. Ya, apalagi kalau munafik itu tidak membaca Al-Quran. Karena itu marilah kita dengan hadis ini kita gunakan untuk memacu kita masing-masing membaca Al-Quran setiap hari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man sarrahu an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf." Barang siapa yang senang untuk bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, hendaklah membaca mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Boleh juga hadis ini dibaca, "Man sarrahu ayyuhibballahu wa rasuluhu." Siapa yang ingin disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, hendaklah dia membaca mushaf Al-Quran. Karena itu jangan sampai kita muslim tidak membaca Quran dalam satu hari. Ya, ingatlah perkataan Sayyidina Uthman. Beliau mengatakan, sungguh menyusahkan saya bahwasanya lewat satu hari saya belum membaca mushaf Al-Quran. Hadis berikutnya, al-hadithul khamis, ajrul mahiri bil Quran walladhi yatata'ta'u fihi. Pahala bagi orang yang mahir membaca Quran dan orang-orang yang susah di dalam membaca Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Wa fi riwayatin walladhi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa lahu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia bersama safarah, yaitu malaikat-malaikat penulis. Al-Kiram, malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat yang mulia. Al-Bararah yang patuh kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti istilah birrul walidain, itu artinya patuh kepada orang tua. Nah, Al-Bararah ini dari kata tersebut, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran bertingkat-tingkat. Kalau membacanya itu sangat lancar, maka dia lebih utama daripada orang yang membacanya masih tidak lancar. Demikian juga orang yang menghafal Quran, terbagi dua juga. Ada yang hafalannya lancar. Nah, maka orang yang hafalannya lancar ini termasuk al-mahir bil Quran. Dia termasuk orang yang mahir dalam menghafal Qurannya. Adapun orang yang hafalannya tidak lancar, ya, salah-salah kesana kemari, bingung membaca satu ayat karena meloncat ke ayat lainnya atau berpindah ke surat yang lainnya, itu bisa masuk pada yatata'ta'u fihi, ya, susah di dalam membaca Quran, atau yashtaddu alaihi, ya, susah untuk membaca Al-Quran. Nah, maka yang membaca ada dua macam, yang menghafal pun juga ada dua macam. Lebih utama yang hafalannya atau bacaannya lancar. Karena itu bagi umat Islam yang merasa bacaannya Al-Qurannya belum lancar, hendaklah dibaca lebih sungguh-sungguh lagi supaya dia semakin lancar, maka derajatnya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ma'as safarah, bersama para malaikat, itu maksudnya nanti kedudukannya di akhirat kelak dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jannah yang derajatnya tinggi, sehingga akan bersama dengan ma'as safaratil kiramil bararah. Atau dengan makna lain, yaitu bahwasanya ma'a, dia bersama, itu maksudnya adalah bahwasanya
fadilahnya itu adalah fadilah setingkat mereka. Jadi bukan bersama mereka dalam kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya fadilahnya ya. Jadi fadilahnya adalah bersama mereka, bukan berarti akan bersama atau berjumpa dengan mereka. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang membaca Quran wa yatata'u fihi, yang dia itu kalau bahasa Jawanya krudal gradul ya, atau tidak lancar dalam membacanya atau menghafalnya, maka ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa mendapatkan 2 pahala? Yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'annya, dan yang kedua adalah pahala susah yang dia temukan dalam membaca atau menghafal tersebut. Jadi di dalam Islam ini kesusahan yang didapatkan di dalam melakukan suatu ibadah itu mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran adalah ibadah, hafal Quran, menghafal Quran juga adalah ibadah. Nah, maka kesusahan dalam 2 hal tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Aisyah, "Inna laki minal ajri", di sini tertulis laka, mestinya laki ya. Sesungguhnya bagimu wahai Aisyah pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Ini hadis riwayat Hakim dari Aisyah. Ini sabda Nabi kepada Aisyah tentang umrah yang dilakukan oleh Aisyah. Semakin lelah kamu dalam umrah ini, maka semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nafkah yang kamu keluarkan semakin banyak, maka semakin besar pahalanya. Karena itu haji plus ya, yang lebih mahal, tentu saja pahalanya juga lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kurban, kambing kurban yang lebih mahal, maka pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang murah. Demikian juga dalam bab ini adalah salat tahajud, dikatakan oleh Nabi adalah salat yang paling afdal. Kenapa? Karena salat sunnah di malam hari lebih berat daripada salat sunnah di siang hari atau di pagi hari. Nah, sehingga semakin berat semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian ulama mengatakan afdalul amal al-asyaqqu alaih. Amalan yang paling afdal itu adalah yang paling berat dilakukan atas setiap orang. Artinya masing-masing orang berbeda-beda. Orang yang paling susah untuk mengikuti jihad karena dia penakut, maka amalan paling afdal untuk dia adalah jihad fisabilillah. Orang yang paling malas untuk tahajud, maka amal paling afdal untuk dia adalah shalatut tahajud, dan seterusnya. Dan itu pendapat yang dipilih oleh guru kita yang sudah wafat ya, Al-Ustaz Mu'in rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan al-hadithus sadis, hadis yang ke-6, fadlu qiraatil Qur'an fis salati, fadilah membaca Quran di dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman. Qulna na'am. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. رواه Muslim. Apakah seseorang di antara kalian suka jika dia pulang kepada keluarganya, dalam riwayat yang lain ila baiti, ya ke rumahnya, untuk mendapati di dalamnya ada thalatha khalifat, ada 3 khalifah. Khalifah itu adalah onta yang bunting, idhamin yang gemuk, yang besar, simanin yang gemuk. Kemudian beliau menjelaskan 3 ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam salatnya lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta bunting yang besar yang gemuk. Hadis ini menunjukkan fadilahnya membaca Al-Quran di dalam salat. Jadi para ulama katakan bahwa membaca Quran ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah membaca Al-Quran di dalam salat. Ini fadilahnya paling besar. Tingkatan kedua adalah membaca Al-Quran di luar salat tetapi dalam kondisi suci dari hadas. Ini adalah tingkatan kedua. Tingkatan ketiga paling rendah adalah membaca Quran di luar salat dan dalam kondisi dia tidak sedang suci dari hadas. Boleh, nggak ada masalah, tetapi tingkatannya paling rendah. Dalam bab ini memang ada hadis yang tegas menyatakan hal itu, tetapi dhaif ya. Qiraatul Quran fi shalah, membaca Al-Quran di dalam salat afdal, lebih utama min qiraatil Quran, daripada membaca Al-Quran fi ghairi shalah, di luar salat. Dan membaca Quran di luar salat lebih utama daripada tasbih, takbir. Dan tasbih itu lebih utama daripada sedekah. Dan sedekah itu lebih utama daripada saum. Dan saum itu adalah benteng atau perisai dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni dalam kitab Afrad, tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sebagian maknanya sahih, yaitu bahwasanya membaca Quran dalam salat lebih utama daripada membaca Quran di luar salat.
Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, ya, Nabi menghasung kita untuk membaca Al-Quran fi salatihi, di dalam salatnya. Nah, maka ini lebih afdal daripada di luar salat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mempunyai bacaan Quran yang kita baca dalam salat. Jadi bacaan Quran hendaklah dibagi-bagi, ya. Ada bacaan Quran untuk tadabbur, ada bacaan Quran untuk mengulang hafalan. Kalau bagi yang punya hafalan, ada juga bacaan Quran di dalam salatnya. Nah, ini mestinya masing-masing ada plot-plotnya, ada bagian-bagiannya yang setiap hari kita lakukan secara rutin, sehingga mendapatkan fadilah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mirip dengan hadis ini. Ya, di sini ada ta'liq juga, ya. Al-khalifah an-naqatul hamil wa jam'uha khalifatun. Hadis yang mirip dengan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau bertanya, ayyukum yuhibbu ayyaghdwa fi kulli yawmin ila Buthan? Apakah seseorang suka untuk pergi setiap hari ke Buthan, ini nama suatu tempat, atau ke Akik, kemudian dia pulang membawa 2 ekor unta yang kaumawaini, ya, unta yang punuknya besar, zahrawaini, yang putih, unta putih yang punuknya besar, ini unta mahal. Dia mendapatkannya tanpa dosa, tanpa memutus hubungan kerabat. Kemudian beliau menjelaskan, la ayyaghdwa ahadukum ilal masjid, sungguh seseorang itu pergi ke masjid, fayata'allam aw yaqra, lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, lebih baik bagi dia daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik bagi dia daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan seterusnya jumlah-jumlah berikutnya. Di hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, ini sahih. Nah, kalau di sini ada perbedaannya. Di sini bukan membaca Quran dalam sholat, tetapi adalah yata'allam au yaqra. Jadi dia pergi ke masjid untuk mempelajari atau membaca Al-Quran. Nah, maka pengajian pagi misalnya, ya, yang diadakan di beberapa masjid di Surakarta, termasuk misalnya Masjid Al-Abrar, yang diasuh oleh Kiai Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah ta'ala, ini termasuk mengamalkan hadis ini, yaitu datang ke masjid untuk mempelajari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Nah, ini sama dengan sudah mendapatkan pahala yang besar, lebih utama daripada hanya mendapatkan dari pasar unta-unta yang disebutkan tadi. Hadis berikutnya al-haditsus sabi'. Fadlul ladzina ya'maluna bil Qur'an. Fadilah orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Anin Nawas bin Sam'ana, boleh juga Sim'ana, jadi sinnya boleh kasrah atau fathah sebagaimana sudah kita jelaskan dalam Al-Arba'in. Radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bih, taqdumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق, ya, roknya boleh fathah, boleh juga sukun. أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما, رواه مسلم. Akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat nanti, dan juga keluarga Al-Quran, yaitu orang-orang yang dulu mengamalkan Al-Quran. Mendahuluinya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian Rasulullah SAW membuat 3 perumpamaan yang saya tidak lupa, kata Nawas bin Sam'an. Beliau mengatakan, ka'annahuma, seolah-olah 2 surat tadi, Baqarah dan Ali Imran, adalah ghamamatan, 2 awan, audhullatan, atau 2 naungan, saudawan, yang hitam, berarti mendung nih. Bainahuma syarqun, yang diantara keduanya ada syarqun. Syarqun itu adalah sinar. Au ka'annahuma hizqan, atau seolah-olah keduanya adalah 2 rombongan, 2 jamaah min tairin sawaf, dari burung-burung yang bersaf-saf, yang keduanya akan membela terhadap sahib atau teman keduanya, yaitu temannya atau sahabatnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa indal Bukhari min hadits Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat tamrah ta'muha tayyib wa la riha laha. Ta'liq. Qala Ibnu Al-Qayyim, ahlul Qur'an humul 'alimuna bihi wal 'amiluna bima fihi. Yang disebut ahli Qur'an adalah yang memahami Qur'an dan mengamalkan isinya. Jadi syaratnya 2, ya, memahami, mengamalkan. Wa illam yahfazuhu an dhuhri qalbin, meskipun tidak hafal seluruhnya secara di luar kepala.
Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bihi bima fihi falaysa min ahli. Adapun yang hanya hafal tetapi tidak paham apa isinya dan juga tidak mengamalkan, paham saja tidak. Wa in aqama hurufahu wa iqamatas sahmi, meskipun dia itu bisa menegakkan hurufnya, artinya bacaan makhrajnya sangat bagus, dia bukan termasuk ahlul Quran. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi ada istilah ahlul Quran, ada istilah juga hamilul Quran, ada juga istilah sahibul Quran. Nah, yang dimaksud di sini adalah menurut Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang membaca Quran, mengamalkan isinya dan mengetahui maksudnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa yu'ta bil Quran yaumal qiyamah. Quran akan didatangkan pada hari kiamat. Ini jangan salah paham, bukan berarti adalah Quran yang merupakan kalam Allah nanti akan datang ada bentuknya seperti rombongan burung, tidak ya. Karena Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah bukan makhluk. Maka yang dimaksud yu'ta bil Quran, didatangkan Al-Quran, itu adalah amalan kita dalam membaca Quran. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan amalan ini. Amalan manusia nanti akan datang pada hari kiamat ada bentuknya. Kita membaca Subhanallah. Nah, amalan tasbih ini nanti akan datang ada bentuknya. Demikian juga amalan membaca Quran. Nah, maka yang dimaksud di sini surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang mendahului surat-surat yang lain. Ini maksudnya adalah bacaan kita. Bacaan kita terhadap surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu nanti akan ada bentuknya datang dalam bentuk sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, tetapi memang dhaif hadisnya, disebutkan yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, akan datang Quran pada hari kiamat karrajulis syahib, seperti orang yang sudah berubah. Dia mengatakan kepada sahibul Quran, analladzi ashartu laila, aku dulu yang menyebabkan kamu tidak tidur malam hari, wa azma'tu naharak, dan menyebabkan kamu haus pada siang hari, yaitu melakukan puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis yang lain yang sahih. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Nah, ini maksudnya amalan kita dalam membaca Quran akan datang nanti. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi halih, wahai Rabbku, berilah dia perhiasan. Maka diberi tajul karamah, mahkota kemuliaan. Kemudian Quran akan mengatakan lagi, wahai Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah, tambah lagi. Maka akhirnya dia diberi hullah itu baju double kemuliaan. Kemudian Quran mengatakan lagi, ya Rabbi irda anhu, ya Allah ridailah dia. Fayarda anhu, Allah meridai dia. Fayaqul iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Maka Allah mengatakan, bacalah dan naik pada derajat-derajat jannah yang tinggi. Kemudian setiap ayatnya ditambahi satu kebaikan atau satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, ini semuanya hadis yang kita baca menunjukkan bahwa Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat membela orang-orang yang mengamalkan dan memahami isinya. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan, wa ahluhu, ahli Al-Quran. Siapakah ahli Al-Quran? Alladzina kanu ya'maluna bih, yang mengamalkan Al-Quran. Nah, maka definisi ahli Quran bukanlah orang yang hafal Quran. Yang hafal Quran istilahnya adalah hafizul Quran atau qari'ul Quran. Adapun ahlul Quran bukanlah orang yang hafal Al-Quran. Orang hafal Quran bisa saja dia termasuk ahli Quran, bisa juga tidak. Kalau dia memahami isinya atau berusaha memahami isinya, kemudian berusaha mengamalkan isinya, dia termasuk ahli Quran. Orang-orang yang tidak hafal Quran, hafalannya paling surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek, karena mungkin dia sudah tua sehingga tidak waktunya untuk menghafal lagi Al-Quran. Nah, maka apabila mereka berusaha memahami dan mengamalkan, mereka sudah termasuk ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isinya. Qala al-muallif rahimahullah, hafizahullah, al-haditsu tsamin fadlu qiraati suratil Baqarah fil bait. Fadilah membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, meskipun tidak tertulis radhiyallahu anhu, tapi adabnya seperti itu ya. Kalau kita baca sabda perkataan nama sahabat Nabi, maka dibaca radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabira, inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Jadi maqabir maksudnya kal maqabir, seperti kuburan-kuburan. Sesungguhnya setan itu yang firu, lari. Dalam bacaan yang lain ya firru, lari ya. Tetapi lebih masyhur bacaan yang firu pakai nun. Yang firu, dia lari jauh minal baiti, dari rumah, alladzi yang yuqra'u fihi, dibacakan padanya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. La yafirru artinya lari. Kalau yang firu pakai nun artinya adalah lari ke tempat yang jauh. Jadi nafara itu mengandung makna pergi ke tempat yang jauh. Sebagaimana bisa disebutkan dicari penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir pada kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah. Allah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin." Nah, nanti dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwa nafara itu adalah pergi ke tempat yang jauh untuk melakukan suatu amalan. Kalau di sini adalah jihad atau talabul ilm, ya, rihlah talabul ilm. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa dua perkara ya. Yang pertama, kita disuruh untuk membaca Quran di dalam rumah-rumah kita. Jadi rumah itu akan menjadi barokahnya banyak apabila dibacakan Al-Quran padanya. Kalau rumah kosong dari bacaan Quran, maka keburukannya akan banyak pada rumah tersebut. Sebaliknya, kalau rumah itu sering dibacakan Quran, kebaikannya akan banyak pada rumah tersebut. Dan hadis ini sekaligus memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk membaca Quran. Karena banyak orang-orang yang mau baca Quran datang ke kuburan. Kemudian itikaf di kuburan tersebut sambil baca Quran, menghadiahkan pahala baca Quran tadi untuk si mayit. Ini bukan suatu amalan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis ini menunjukkan secara isyarat bahwa kuburan bukanlah tempat untuk baca Quran. Maka beliau mengatakan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang nggak pernah digunakan baca Quran. Bacalah Quran dalam rumah kita. Saya tampilkan satu riwayat yang bagus di dalam Sunan Ad-Darimi yang menunjukkan bahwa bagusnya rumah adalah apabila dengan banyak dibacakan Quran padanya. Yakthuru khairuhu. Ini bukan sabda Nabi, tetapi adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, innal baita, sesungguhnya suatu rumah, layattasi'u ala ahli, sungguh menjadi longgar terhadap penghuninya. Jadi penghuninya merasa nyaman di rumah tersebut. Wa tahduruhul malaikah, malaikat hadir ke dalamnya. Wa tahjuruhu syayatin, setan-setan pergi. Wa yakthuru khairuhu, kebaikannya menjadi banyak. Ayyuqra'a fihi al-Qur'an, bahwasanya dibacakan padanya Al-Qur'an. Wa inal baita la yadhiqu ala ahli, sungguh rumah itu sempit terhadap penghuninya. Meskipun besar rumahnya, megah, mewah, tapi penghuninya merasa sempit, susah. Kenapa? Tidak dibacakan Quran. Tahjuruhul malaikah, malaikat meninggalkannya. Tahduruhu syayatin, setan masuk. Wa yaqillu khairuhu, kebaikannya menjadi sedikit. Alla yuqra'a fihi al-Quran, gara-gara tidak dibaca padanya Al-Quran. Karena itu kalau kita ingin rumah kita barokah, hendaklah setiap hari baca Quran. Apabila di sekitar kita ada anak-anak kecil, sangat bagus untuk kita adakan TPA di rumah kita, ya, misalnya pada subuh kita kumpulkan anak-anak untuk meraja Quran yang mereka sudah hafalkan. Nah, ini adalah untuk memperbanyak kebaikan dalam rumah kita masing-masing. Ini hadis sanadnya sahih, tetapi mauquf dari Abu Hurairah alias bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun ini mauquf terhadap Abu Hurairah, ini perkataan seperti ini adalah perkataan yang marfu'un hukman, bisa dihukumi marfu'. Kenapa? Karena ini bicara masalah gaib. Dari mana Abu Hurairah tahu bahwasanya rumah yang dibacakan Quran itu dihadiri malaikat, setan kemudian pergi? Dari mana taunya dia? Kalau bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang meskipun marfu' mauquf secara lafalnya, tetapi marfu' secara hukumnya, yaitu sabda, dianggap sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian kedua dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Larinya jauh. Sebagaimana larinya setan ketika mendengar suara azan. Itu larinya dari Madinah, kata Nabi, hatta yakuna bi Rauha, sampai ke tempat namanya Rauha.
Rauha itu jauhnya dari Masjid Nabawi, dari adzan di Masjid Nabawi itu sekitar 36 mil sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Nah, 36 mil itu sekitar 60 kilo. Jadi jauhnya perjalanan setan lari supaya tidak mendengar adzan ini adalah sekitar 60-an kilo. Subhanallah, jauh sekali ya, 60 kilo jauh ini. Ini sudah jarak safar menurut kita, menurut beberapa guru kita. Nah, maka kembali ke sini, ini adalah fadilah membaca surat Al-Baqarah. Sering orang bertanya, apakah harus membaca seluruh surat? Nah, maka jawabnya adalah bahwa kalau kita membaca seluruh dari surat Al-Baqarah, tentu lebih afdal, tentu lebih utama daripada kalau kita hanya membaca sebagian Al-Baqarah. Tapi memang kita temukan dalam dalil-dalil yang lain bahwa tidak harus surat Al-Baqarah dibaca semuanya, itu setan sudah meninggalkan rumah tersebut. Ya. Misalnya kita baca ayat kursi, misalnya lagi kita baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana kita dapatkan hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innahu anzala minhu ayatain. Allah turunkan dari Al-Baqarah 2 ayat. Khatama bihima surat Al-Baqarah. Yang Allah tutup dengan keduanya surat Al-Baqarah. Anzala minhu, Allah turunkan darinya, maksudnya dari Allahul Mahfuz. Wala yuqra'ani, dan tidaklah kedua ayat itu dibaca fi darin, pada suatu rumah, fala falayalin, selama 3 malam, fayaqrabuha syaitan, lalu setan mendekatinya, tidak mungkin. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka menunjukkan bahwa tidak harus semua dari surat Al-Baqarah, tapi tentu saja kalau kita baca seluruh Al-Baqarah lebih utama lagi. Dan ada beberapa ulama yang suka membaca surat Al-Baqarah setiap malam. Sebagaimana kita bisa temukan ceritanya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab yang sangat bagus untuk dibaca, ya, sudah ada terjemahan Indonesianya, dan saya sudah mendapatkan sanadnya juga dari Syekhuna Kamal dari Beirut, dari Lebanon. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Abu Usaid radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidur tadi malam sehingga tidak sempat membaca wirid saya sampai masuk waktu subuh. Ketika saya masuk subuh, istarja'tu, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan, kana wirdi, adalah wirid saya setiap malam surat Al-Baqarah. Nah, ini contohnya Abu Usaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, tiap hari baca Al-Baqarah, tidak bakal tidur kecuali sudah baca Baqarah. Ini karena mengetahui fadilahnya. Yang dibaca semuanya, ya, semua ayat, semua surat tersebut. Faraitu fil manam, maka saya bermimpi dalam tidur saya seolah-olah ada seekor Baqarah, seekor sapi yang menanduk saya. Jadi mengingatkan, kamu belum baca saya kok kamu tidur. Nah, maka ditanduk oleh si Baqarah ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya, saya nggak tahu kitab apa ini, kitab Al-Masahif ataupun yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah, al-haditsut tasi' fadlul jahir wal musir bil Quran. Fadilah orang yang menjaharkan, mengeraskan, atau orang yang mensirkan bacaan Al-Quran. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musiru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad, wa qala Abu Isa Tirmidzi hasanun gharibun wa sahhahahu Al-Albani. Orang yang menjaharkan bacaan Quran seperti orang yang terang-terangan melakukan sedekah, dan orang yang mensirkan bacaan Quran seperti orang yang melakukan sedekah secara sir. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bolehnya kita membaca Quran secara sir atau secara jahar. Silahkan, bebas, sebagaimana sedekah juga bebas, boleh secara sir atau secara jahar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa secara umum membaca Quran secara sir itu lebih utama daripada membaca Quran secara jahar, karena diperumpamakan oleh Nabi yang membaca Quran secara sir seperti orang yang sedekah secara sir, dan sedekah secara sir lebih baik, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan apabila kalian itu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik untuk kalian. Ini secara umumnya, ya, secara umumnya bahwa membaca Quran secara sir adalah lebih utama. Tapi kadang-kadang membaca Al-Quran secara jahar bisa lebih utama. Apabila seseorang itu ingin memberikan contoh kepada orang lain, orang-orang pada lalai
maka dia baca Quran dengan keras. Dengan mendengar bacaan tadi, orang-orang yang lalai akhirnya pada ikut-ikutan baca Quran. Nah ini karena ada tujuannya bagus untuk dakwah supaya orang-orang lain juga baca Quran, maka ini sesuatu yang baik. Dan menurut Imam Nawawi rahimahullah, inti dari membaca Quran adalah tadabburnya. Karena itu mana yang lebih utama? Apakah lebih utama jahar atau lebih utama sir? Apakah lebih utama membaca mushaf atau lebih utama dengan hafalan? Nah, maka menurut beliau adalah yang paling utama adalah yang paling bisa tadabbur. Artinya kalau dengan membaca lebih bisa tadabbur, maka ini lebih utama daripada dengan hafalan. Kalau kita dengan keras lebih bisa tadabbur, maka lebih utama dengan keras. Intinya begitu. Adapun dalilnya salah satunya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyadabbaru ayati, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Satu kitab yang agung kami telah menurunkannya kepada engkau, diberkahi, liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi paling inti adalah tadabbur dalam Al-Qur'an ini, bukan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Al-haditsul 'ashir, qala hafizahullahu taala, hubbu istima'il Qur'an, suka untuk mendengarkan Al-Qur'an. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' 'alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. Ini boleh dibaca tahqiq aqra'u atau dibaca tashil aqra'u atau dibaca dengan mat ya, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi faqara'tu hatta idza balaghtu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Ini surah An-Nisa ya. Farfa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasilu, rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Mas'ud diberitahu oleh Nabi, bacakanlah kepada saya Al-Quran. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya baca kepada engkau padahal Quran ini diturunkan pada engkau? Maka beliau mengatakan, sungguh saya ashtahi, menginginkan untuk mendengarkannya dari orang lain. Kemudian dibacakan oleh Ibnu Mas'ud sampai pada ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya bahwa Nabi nanti akan menjadi saksi terhadap umatnya pada waktu di akhirat nanti ya, demikian juga seluruh para nabi. Maka aku mengangkat kepalaku, aku melihat dumu'ahu, air mata Nabi SAW tasilu, meleleh. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mengatakan hasbuk, ya, cukup sampai di sini bacaanmu. Nah, kemudian ketika Ibnu Mas'ud menoleh, ternyata beliau merasa cukup untuk dibacakan karena beliau sudah terhanyut dengan bacaan yang beliau dengar ya, sehingga beliau menangis. Maka hadis ini menunjukkan banyak hal ya. Yang pertama, disunahkannya kita mendengar bacaan orang lain, sebagaimana sabda Nabi, ashtahi, ya, saya ingin mendengarkannya dari orang lain. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa paling inti dari Quran adalah ditadabburi. Nah, sehingga kalau dengan mendengarkan bacaan orang lain lebih bisa tadabbur, maka ini lebih bagus. Jadi kadang-kadang membaca sendiri, kadang-kadang juga mendengarkan bacaan dari orang lain. Nah, kalau zaman sekarang sangat mudah, sudah banyak murotal rekaman, itu bisa kita dengarkan sebelum tidur misalnya, sambil mendengarkan, sambil tadabbur. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kita punya amalan istima' atau mendengarkan terhadap Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan suatu ucapan lalu mereka mengikuti yang paling bagusnya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang ulul albab, memiliki pikiran yang bagus. Al-qaul di sini sebagian ulama mengartikan yaitu Al-Quran, mendengarkan Al-Quran lalu mengikuti yang terbagusnya ya, karena dalam Al-Quran disebutkan tentang amalan yang bagus, tentang amalan yang buruk, tentang amalan yang tengah-tengah, maka diikuti yang paling bagusnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya disunahkan kalau kita mendengarkan bacaan Quran dari orang lain, kemudian kita merasa cukup untuk menghentikan bacaan dia, maka kita katakan hasbuk, ya, cukup Anda sudah
tidak usah dilanjutkan lagi. Sudah cukup saya mendengarkan dari antum. Ini caranya menghentikan bacaan Quran yang kita inginkan dari seseorang. Kemudian hadis ini menunjukkan juga tadabbur Al-Quran, karena di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dumu'uhu tasil, air matanya meleleh. Ini tiada lain karena tadabbur terhadap Al-Quran. Maka sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang paling inti adalah apa? Tadabbur terhadap Al-Quran. Dan itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat. Adapun orang-orang yang membaca Quran kemudian berlebihan sampai pada tingkat pingsan atau sampai teriak-teriak, nah, maka hal itu adalah tadabbur yang berlebihan. Maka tadabbur yang berlebihan bukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah baca Quran sampai teriak-teriak kemudian sampai pingsan. Demikian juga para sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang seperti itu. Nah, masalah ini sudah dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Beliau mengatakan ada seorang ulama namanya Ahmad bin Abil Hawari. Dia adalah Rayhanatus Syam. Beliau itu apabila dibacakan Quran padanya, yasih wa yas'ab, beliau teriak kemudian pingsan. Maka diingkari oleh ulama yang lain, Al-Qasim bin Uthman Al-Jawni. Kemudian Imam Nawawi mengatakan Al-Jawni ini dia termasuk ahli hadis di Damaskus, dan dia dalam masalah keutamaan dianggap lebih utama daripada Ibnu Abil Hawari yang tadi membaca Quran pingsan ketika mendengar bacaan Quran. Demikian juga hal itu diingkari oleh Abul Jauza, Qais bin Jubair, dan ulama-ulama yang lain. Kemudian Imam Nawawi memberikan komentar, qultu was-shawab adamul inkar. Tapi yang benar adalah bahwa orang yang pingsan kemudian teriak-teriak ketika mendengar bacaan Quran tidak diingkari. Kenapa? Karena dia melakukan itu tidak sengaja. Jadi Ibnu Abil Hawari ini saking khusyuknya tadabburnya dalam baca Quran, akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia seperti orang yang gila, teriak-teriak. Dan itu tidak dia rasakan. Artinya kalau dia selesai baca Quran, selesai dari pingsannya, kemudian ditanya, kenapa kamu tadi teriak-teriak ketika ada orang baca Quran? Dia akan mengingkari karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka kata Imam Nawawi di sini, adamul ingkar. Yang benar adalah tidak perlu diingkari seperti itu. Illa kecuali ala man i'tarafa annahu yaf'aluhu tasannu'an. Kalau orang yang mengakui bahwa dia melakukan hal itu karena dipaksakan, jadi sebenarnya dia tadabburnya tidak sampai ke tingkat tersebut, tapi dia paksakan untuk teriak-teriak, dia paksakan untuk pingsan, nah itu baru yang tercela. Maka menurut saya Imam Nawawi ini perkataannya sangat bagus sekali, karena ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang kata Nabi saking gembiranya dia berdoanya jadi salah. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Ini salah karena saking dahsyatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking senangnya kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak menguasai diri sampai salah ngomong. Nah, seperti ini karena tidak sengaja, ya tidak tercela. Tapi sekali lagi, adapun sunnah yang kita dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai kepada derajat teriak-teriak, kemudian pingsan tadi. Itu bukan sunnah Nabi dalam tadabbur Al-Quran. Andai pun itu terjadi pada sebagian orang, maka kalau tidak sengaja dia melakukan hal itu, tidak ada masalah, tidak diingkari sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Ya, insya Allah pasal kedua tentang adab-adab dan hukum-hukum kita baca pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan kita persilahkan. Kalau tidak ada, kayaknya sudah ada pertanyaan yang masuk dari WA juga. Baik, ini ada yang bertanya ya. Ketika kita tadarus dan kita mengetahui ada salah bacaan dari teman kita, tapi kita sengaja tidak membenarkannya, alasannya beragam, karena terlalu banyak salah atau sulit dibenarkan dan lain-lain. Apakah sikap ini dibenarkan? Jadi intinya gini, kesalahan dalam baca Quran tidak boleh dibiarkan. Nah, maka ketika kita membaca tadarus Al-Quran, banyak orang yang mengikutinya, hendaklah di situ ada pemimpinnya. Jangan sampai tadarus Quran tidak ada pemimpinnya. Karena kalau tidak ada pemimpinnya, maka ketika bacaan salah, tidak ada yang membenarkannya, ini satu sikap yang tidak benar. Nah, mestinya ada pemimpinnya yang paling alim, sehingga dia bisa membenarkan kesalahan-kesalahan
yang ada pada majelis tadarus tadi. Tidak benar apabila pemimpin itu diangkat yang paling tua, enggak benar. Yang benar adalah dipilih pemimpin majelis itu yang paling paham. Meskipun usianya masih muda, tetapi dari sisi qiraah dia paling bagus, paling menguasai tajwid. Dialah pemimpin majelis tersebut. Karena di sebagian kelompok mereka lebih mengutamakan yang paling tua diangkat sebagai pemimpin majelis. Nah, ini tidak benar. Karena kadang-kadang kalau dia sudah menjadi pemimpin majelis, kemudian dia tidak membolehkan orang lain membenarkan bacaan selain dia karena dia pemimpinnya. Nah, ini tidak benar seperti ini. Boleh pemimpin majelis itu adalah yang tua, tetapi apabila dia memberikan kesempatan kepada siapapun, siapapun yang mau membenarkan kesalahan untuk dibenarkan, maka sesuatu yang tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kemudian ada juga pertanyaan, mohon izin bertanya di luar topik, boleh? Enggak? Ya silahkan. Saya mau bertanya, setahu saya jual beli kucing itu dilarang. Bagaimana yang sebenarnya Ustaz? Lalu bagaimana dengan adopsi kucing yang dengan mahar uang ganti pakan? Satu lagi, apakah benar dilarang pakai lonceng pada binatang seperti kalung berlonceng? Jadi dua masalah ini ya. Pertama, jual beli kucing. Memang ada hadisnya melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalbi, dari harganya kucing, wasin nauri, dan juga harganya sinor. Sinor itu adalah kucing, kalb anjing, sinor kucing. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Hanya kata-kata zajara, ya, Nabi melarang ini apakah larangannya haram ataukah makruh? Ini yang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zajara di sini larangannya bersifat makruh, bukan haram. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Nabi menghendaki supaya kucing itu bukan untuk jual beli, tetapi untuk saling memberi. Jadi mirip dengan kasus tentang bekam. Bekam dikatakan Nabi upahnya adalah buruk, itu bukan berarti haram, tapi maksud Nabi adalah supaya bekam itu dijadikan antar manusia sebagai tolong menolong. Satunya sakit, maka yang sehat membekam. Nanti kalau yang sakit itu kemudian sehat, melihat yang dulu membekam sakit, maka dia ganti membekam, tolong menolong, begitu maksudnya. Sehingga tidak perlu untuk dijadikan jual beli. Tapi bukan haram. Seandainya ada orang yang tafarruq, ya, yang dia itu fokus untuk membekam orang, kemudian dia membuat tarif setiap satu kali bekam sekian, nggak ada masalah, ya, halal, tidak diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga dalam kasus kucing ini, mayoritas ulama berpendapat makruh saja, tidak sampai kepada haram. Sehingga kalau antum mau membeli, ya, memang perlu, silahkan. Ya. Mungkin di rumah antum ada tikus banyak, antum perlu ada kucing di situ, beli kucing, nggak ada masalah insya Allah. Adapun yang berpendapat haram, salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang itu pendapat minoritas. Adapun lonceng pada binatang, yang dilarang itu adalah lonceng yang ada keyakinan-keyakinan tertentu padanya. Ya, sebagaimana orang-orang zaman dulu, mereka itu menggantungkan lonceng pada kalung pada binatang, ada keyakinan-keyakinan tertentu padanya. Nah, sehingga itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Kalau nggak salah kata kuncinya adalah al-jaros. Nah, ini al-jaros mazamirus syaitan, ya. Lonceng itu adalah serulingnya setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian juga hadis-hadis yang semisal, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk allaqa, orang yang menggantungkan lonceng pada binatang. Nah, itu dipahami oleh para ulama, yaitu yang dilakukan di masa jahiliyah dulu, yaitu mereka meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Karena itu kalau tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu, tidak sampai kepada derajat haram, ya. Mungkin masih makruh, saya belum sempat untuk mencari lagi dalam bab ini, tapi lebih bagusnya memang tidak pakai lonceng, tidak pakai kalung pada binatang tersebut. Tapi ala kulli hal tidak haram apabila tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu sebagaimana di masa jahiliyah. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini pertanyaannya tumpuk-tumpuk nih. Berarti mungkin yang saya baca yang terakhir. Bagaimana hukum menjadi pengacara? Afwan, pertanyaan di luar materi.
Pengacara itu kan berarti membela seseorang, ya. Kalau itu membela kebenaran, ya berarti dia sesuatu yang baik. Kalau dia itu membela kebatilan, maka berarti dia sesuatu yang buruk. Nah, maka kalau kita bisa, niatan kita menjadi pengacara adalah membela kebenaran saja. Misalnya kalau melihat ada orang-orang yang terzalimi, para ustadz terutama, gitu, Ustadz Abu Bakar Bashir, Habib Rizik, dan yang lain-lainnya, gitu. Orang-orang yang baik yang mereka terzalimi. Sementara kita melihat ini ada peluang untuk bisa membantu mereka. Meskipun hukum asalnya kita tidak boleh ikut-ikutan dalam hukum-hukum yang dibuat jahiliyah, termasuk hukum di Indonesia ini. Gitu. Akan tapi ketika kondisinya terpaksa, gitu, tidak ada yang membantu mereka, nah, maka insya Allah di sini masih dibolehkan. Kemudian lusa dijelaskan intinya bahwa tidak penting kita membanggakan nasab meskipun anak seorang kiai atau ustadz yang baik, tidak otomatis anaknya baik. Yang penting amal dan akhlaknya masing-masing. Jadi tidak perlu kita menghormati karena keturunan. Bagaimana dengan keturunan Rasulullah SAW atau habaib? Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu berlebihan memuliakan habaib. Ada yang mengatakan bagaimanapun habaib harus dihormati. Kalaupun berbuat salah harus diingatkan dengan cara yang lebih baik dari yang lain. Jika ada kejelekan tidak boleh diajak dan sebagainya, tapi harus dihormati lebih dari yang lain. Ini tidak salah, ya. Jadi memang keturunan Nabi SAW ada ada peringkat khusus mereka, tapi tidak bertentangan dengan hadis yang sudah kita bacakan. Para habaib seandainya mereka itu tidak mengikuti kakek mereka, yaitu Rasulullah SAW, nggak ada gunanya kondisi dia sebagai habib, kondisi dia dipanggil oleh orang sebagai habib, kondisi dia setiap hari pakai sorban sebagaimana Nabi SAW, tapi amalannya tidak sesuai dengan kakek mereka, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwasanya kita disuruh untuk memuliakan keturunan-keturunan Nabi SAW, ada hadisnya. Rasul SAW bersabda, beliau mengatakan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, umatnya, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ahlul bait beliau, yaitu keluarga beliau, keturunan beliau sampai hari kiamat, cucu-cucu beliau. Nah, maka mereka mempunyai satu posisi yang lebih dalam hal ini, yaitu hendaklah kita menghormati mereka. Apa yang diucapkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini sudah benar, ya. Kita harus menghormati lebih daripada yang lain. Jadi misalnya sama-sama kiai, ini kiai keturunan Nabi SAW dan ini kiai yang bukan keturunan Nabi SAW. Tentu saja derajatnya adalah lebih tinggi yang keturunan Nabi SAW karena dia mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan pertama sebagai alim, sebagai kiai, kebaikan kedua sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jika kita tidak membenarkan bacaan Al-Quran kakek kita atau orang tua yang sudah sepuh di rumah kita, yang membacanya dengan keras tetapi tidak jelas dan banyak salah, apakah kita berdosa? Ya, kalau kita sudah berusaha membenarkan, insya Allah tidak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Bila ada imam sholat banyak salah bacaan tajwid, sudah berkali-kali dibetulkan, namun masih ngeyel, bagaimana sikap kita? Fatwa-fatwa para ulama qiraah bahwasanya orang-orang yang bacaannya tidak bagus, maka dia tidak boleh untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bacaannya baik. Karena itu kalau memang di masjid tersebut tidak ada aturan siapa yang semestinya menjadi imam, jadi aturannya nggak jelas, semau gue pokoknya yang paling tua maju atau yang paling posisinya tinggi di masjid itu dialah yang maju, maka boleh kita cari masjid yang lain yang dimana bacaannya bagus sehingga kita tidak terkena apa yang disebutkan oleh para ulama qiraah tadi, bahwasanya orang-orang yang mengimami hendaklah orang-orang yang mereka memang bacaannya bagus. Boleh orang-orang yang bacaannya tidak bagus mengimami, tapi mengimami orang-orang yang semisal mereka atau yang lebih rendah dari mereka. Jadi misalnya orang-orang yang bacaannya tidak bagus tadi mengimami orang-orang yang awam yang tidak punya bacaan Quran sama sekali. Mereka suruh baca Fatihah saja tidak bisa. Nah, mereka diimami oleh orang-orang yang bacaannya jelek begini, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ ada orang-orang yang hafidh Quran, ada para ustadz, maka semestinya orang-orang yang bacaannya jelek itu tahu diri, sehingga dia tidak mau maju untuk mengimami mereka. Khawatir kalau mereka termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih,
la tujawizu salatuhum, yang salat mereka tidak melewati kepala mereka. Ithnani, dua orang, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, yang salatnya tidak melewati kepala mereka. Maksudnya apa? Maksudnya salatnya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun abikun min mawalihi, budak minggat dari majikannya, hatta yarji, sampai pulang. Wa mar'atun asad zaujaha hatta tarji. Demikian juga seorang perempuan yang dia maksiat kepada suaminya sampai dia pulang. Ini hadis riwayat Hakim. Nah, ini bukan yang saya maksud. Yang saya maksud adalah hadis yang lain riwayat Tirmidzi. Thalathatun, tiga orang, la tujawizu salatuhum adhanahum, salat mereka tidak melewati telinga mereka, maksudnya tidak naik, tidak diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun, imam suatu kaum sementara kaum itu benci terhadap dia. Nah, yang dimaksud benci ini adalah benci karena kesalahan dia, baik di dalam salatnya maupun tingkah laku dia yang jelek ketika di luar salat. Imam itu terkenal ahli maksiat misalnya, suka perbuatan fasik misalnya, maka orang-orang benci sama orang tersebut, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam. Kalau dia nekat menjadi imam, nanti orang-orang benci, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau bacaannya jelek, orang-orang yang menjadi makmum susah untuk mendengarkan bacaan yang jelek tersebut. Nah, tidak berhak dia menjadi imam. Semestinya dia tahu diri. Semestinya dia mundurkan diri sendiri, tidak usah menunggu orang-orang untuk mendemo dia. Dia tahu sendiri bahwa bacaan dia di masjid itu jelek, maka hendaklah dia mundur. Nah, yang lebih parah lagi kalau orang bacaannya jelek tapi dia merasa bacaannya bagus, ini lebih susah lagi. Ini adalah jahlun murakkab. Sehingga orang-orang seperti ini apabila memang di masjid itu ada aturannya, ada takmirnya, hendaklah takmirnya yang mengatur. Ini tugas para takmir. Jadi takmir jangan hanya namanya saja tertulis, tapi hendaklah mereka betul-betul mengatur masjid. Siapa yang berhak menjadi imam? Jangan asal-asalan semua orang maju ke depan, tidak. Salat itu ada aturannya, salat jamaah juga ada aturannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah beberapa pertanyaan yang bisa kita baca pada sore hari ini. Lain-lainnya insya Allah kita baca pada waktu yang lain, karena ini sudah jam 5. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.